Selanjutnya hadis yang berikutnya. Wa bihi laqal wa an Talhah bin Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasilu bainal madmadati wal istinshaq. Dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya berarti Musarrif, an jaddihi berarti dari kakek Talhah. Kata beliau, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam diberinya jeda antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. Maknanya air yang digunakan untuk kumur-kumur dan basuh hidung itu beda air yang diambil. Ini satu, yang ini satu lagi. Bukan keduanya satu kemudian langsung ke hidung. Tak, dibedakan. Saya ingin mengingatkan, tadi hadis saya baca an Talhah bin Musarrif an abihi an jaddihi. Talhah bin Musarrif dari ayahnya, dari kakeknya. Apa maknanya? Dia orang yang meriwayatkan hadis, ayahnya meriwayatkan hadis, kakeknya meriwayatkan hadis. Dia orang cinta ilmu, ayahnya cinta ilmu, kakeknya cinta ilmu. 3 generasi itu termasuk pelanjut sunnah Rasulullah. Orang yang menjaga sunnah Rasulullah sehingga masuk dalam nama periwayat hadis. 3 generasi. Kalau Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. 4 generasi Nabi. Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. 4 generasi Nabi. Kita, apa maksud saya? Kita siapa, bapak kita siapa, datuk kita siapa, di atasnya siapa lagi? Nah, kita tak usah mencela yang sudah-sudah. Minimal kita orang baik, anak kita orang baik, cucu orang baik, di bawahnya orang baik juga. Orang mau sholat, anak orang mau sholat, cucu orang mau sholat, cucu di bawah lagi cicit. Apa istilahnya? Cicit orang mau sholat juga. Kita mau mengaji, anak mau mengaji, cucu mau mengaji, cicit mau mengaji juga. Macam mana caranya? Bentuklah dari sekarang. Arahkan dari sekarang. Jadi Ustaz kalau mau bini, carilah yang mau mengaji bini Ustaz. Cari bini yang mau sholat Ustaz. Karena tidak mungkin orang tak sholat menyuruh orang sholat, tak mungkin. Orang tak mengaji menyuruh orang mengaji, itu berat itu. Yang masuk akal, orang yang biasa mengaji, tahu nikmatnya mengaji, dia akan menyuruh keluarganya mengaji juga. Jadi membaca nama orang dan riwayat sanad ilmu itu, ada faedah lain yang kita dapat. Dianya, ayahnya, datuknya orang cinta ilmu. Periwayat hadis Rasul. Kita periwayat apa? Cerita lapau atau apa? Itu perlu menjadi renungan bagi kita. Sehingga ulama itu membahas tentang ada riwayat dari bapak kepada anak, anak dari bapak. Itu ada pembahasan tentang itu dalam hadis. Siapa saja dari bapaknya, siapa saja dari anaknya. Siapa yang itu dari orang senior kepada junior, junior kepada senior. Itu dibahas dalam kitab-kitab hadis semuanya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan kita masih bisa untuk membentuk keluarga kita menjadi siapa, bagaimana dan kesukaannya apa. Maka termasuk yoga belum nikah-nikah nih. Sehingga kalau ingin cari pasangan, tengok yang ngaji ke masjid nih. Yang tidak mengaji berarti tak berjumpa gitu. Karena sudah beda. Dia tak suka mengaji, awak mengaji terus. Gitu yoga. Jadi kalau mencari mana yang akan bersama akan mengaji, berarti mengaji dengan awak juga dicari. Ibu-ibu juga gitu, Bu. Carilah menantu yang mengaji deh, Bu. Kalau ingin anak pula mengaji nanti. Ingin anak mengaji, tapi carinya di lapau. Carinya di pinggir jalan. Ya, anak-anak nongkrong, tak mungkinlah dia dipaksa ngaji. Ustaz, mudah-mudahan nanti kalau dah menikah dia berubah nanti Ustaz. Yang mudah-mudahan itu sering tak terjadi pada terjadinya.
Yang sudah terbina saja payah untuk melanjutkan, apalagi yang tak terbina. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita. Selanjutnya akhrajahu Abu Dawud bisnadin dhaif. Hadis ini juga ditakhrij Imam Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu. Jalur kedua sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, tentang bagaimana cara berwudu Rasul. Beliau ceritakan thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastanthara thalatha. Yumadmidu wa yastanthiru min al-kaff alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Kata beliau, kemudian Rasul kumur-kumur. Wastanthara thalathan, setelah itu beliau basuh air ke hidung lalu keluarkan lagi 3 kali. Yumadmidu, beliau kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung. Minal kaffil ladzi, airnya berasal dari air yang berada dalam genggaman, ya'khudhu minhul ma', yang dia gunakan untuk mengambil air untuk keduanya. Hadis ini akan menunjukkan bahwa Rasul kalau berkumur-kumur dan membasuh hidungnya itu menggunakan air yang sama. Kalau tadi airnya beda, untuk kumur-kumur lain, untuk hidung lain lagi. Hadis kedua menyatakan sama. Kira-kira mana yang benar Bapak Ibu? Mana sesuai dengan sunnah? Yang pertama dan kedua? Keduanya sunnah Nabi. Sehingga orang-orang yang mudah mengklaim sunnah Nabi hanya seperti cara ini. Jangan-jangan orang itu baru mengaji, belum berjumpa dia dengan kitab Bulughul Maram. Buktinya Bulughul Maram, masalah yang sama, hadisnya berurutan, disebutkan berbeda. Maka termasuk yang sering ribut, doa berbuka puasa, apakah Allahumma laka sumtu dengan dhahaba dhama'u, mana yang benar? Jangan-jangan keduanya sama-sama benar atau sama-sama salah. Tapi ngotot, yang benar hanya dhahaba dhama'u. Yang tidak benar, Allahumma laka sumtu. Kenapa? Selama ini orang sudah mengamalkan gitu. Saya tak ingin sama dengan orang, mesti beda. Nah, itu problem. Problemnya bukan karena keilmuan, tapi karena problem harus beda dari orang. Tak boleh sama dengan orang. Itu penyakit itu, penyakit kejiwaan, bukan penyakit ilmu. Hadis yang ketiga. Wa an Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu. Jalur sahabat Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi, bagaimana caranya. Thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu. Rasul ketika berwudu dimasukkan tangannya ke air untuk mengambil air. Famatmadha wastanshaqa min kaffin wahid. Dia ambil air lalu kumur-kumur sekaligus masukkan air ke hidung, dilakukan dengan satu cedokan. Betul, cedokan bahasa kita. Satu galuk. Apa bahasa ini, Pak? Satu apa nih, Pak? Satu gayung, pakai tangan nih. Cedok gitu. Pokoknya itulah. Kumur-kumur dan itu. Saya paham, cuma takut orang tak ngerti yang saya maksud. Jadi pokoknya ambil sekali. Kumur-kumur juga, hidung juga sekalian, airnya sama. Fafa'ala dzalika thalathan muttafaqun alaihi. Dilakukan oleh Rasul macam itu 3 kali. 3 hadis yang kita baca dalam satu bab yang sama. Yang satu cerita airnya dipisah, yang 2 cerita airnya sama. Bahkan yang airnya sama muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah mengklaim bahwa yang sama dengan saya inilah yang sunnah, yang tidak tak sesuai dengan sunnah. Belum tentu. Ini buktinya hadis 3. 3 hadis, 2 hal berbeda. Satu airnya sama antara kumur-kumur dan ke hidung, yang kedua beda. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang bisa kita pahami dari hadis ini. Poin pertama, hadis 1 yang di awal tadi, yang ayah, yang datuknya juga berikan hadis tadi, Talhah bin Musarrif tadi. Hadis itu menunjukkan
yustahabbu an yafsila al-mutawadhi bainal madmadah wal istinshaq. Disunnahkan kalau berwudu ambil masing-masing air untuk kumur-kumur, kemudian masing-masing air untuk hidung. Berdasarkan hadis pertama. Kemudian hadis ini juga dikuatkan dari redaksi yang tak menjelaskan dengan detail dari cerita tentang Sayyiduna Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana wudhu Nabi. Jadi sebagian jalur riwayat sahabat Abu Thalib dan sahabat Utsman bin Affan itu tak disebutkan dengan gamblang apakah dipisah airnya atau disamakan. Tapi redaksinya secara literal, secara redaksional seakan menunjukkan air itu dipisah, bukan digabungkan. Mohon maaf, saya ulang. Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman bin Affan cerita tentang wudhu Nabi. Dari redaksinya seakan menunjukkan masing-masing dengan air yang berbeda. Dari redaksionalnya. Tapi kan tadi Sayyidina Ali menyatakan bahwa air itu sama. Gitu Pak. Jadi redaksionalnya, kemudian yang kedua dari pengkajian lebih lanjut dari praktek dan berbagai qarinah atau indikasi yang lain. Dia lanjut. Wadalla hadithu Sayyidina Ali fi riwayati huna, sedangkan hadis Sayyidina Ali pada riwayat ini termasuk hadis Abdullah bin Zaid bahwa Rasul menggabungkan menggunakan air. Jadi Sayyidina Ali dalam hadis yang satu mengatakan seakan itu dipisah. Sementara di sini digabung. Coba bayangkan Pak, orangnya sama Pak, tapi memahami kata yang satu pisah, kata satu lagi digabung. Apa anda ribet memahami masalah ini? Apa anda butuh konsentrasi? Tidak butuh banyak referensi? Maka orang awam dibuat kaji macam ini, repot orang awam. Oke, saya selesaikan sedikit. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di dalam riwayat ini riwayat Imam Ali mengatakan bahwa air itu berasal dari caranya itu berasal dari air yang satu cedokan. Maka oleh karena itu ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan lebih afdal caranya dipisah antara menggunakan air untuk kumur-kumur dan hidung. Tapi ulama Syafi'iyah dan yang lain sebagian mengatakan bahwa yang afdal itu digabung. Kemudian Hanabilah juga termasuk seperti itu Pak. Dari mana mereka memahami masalah itu? Dari hadis Sayyidina Ali dan sahabat Zaid bin Abdullah tadi. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini para ulama punya dua riwayat. Oleh karena itu, yang mau mengamalkan dengan satu cedokan, silahkan. Yang mau mengamalkan dengan cedokan yang berbeda, juga silahkan. Tapi tak boleh menganggap bahwa cara saya yang sesuai dengan sunnah, cara orang tak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena kedua perbedaan tadi dari jalur riwayat, dari jalur hadis, yang keduanya ada menerangkan tentang dua cara. Wallahu a'lam. Kita dengarkan azan, setelah azan kita lanjut kajian kita.